saudara terdakwa yang katanya teman pengajian, teman sekolah, itu pernah nggak selain itu dia membawa bahwasanya ada turut serta atau peran serta dari terdakwa dalam memuluskan proyek-proyek yang orang-orang yang menang, dalam hal ini Adikarya Wika? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Sementara itu, Pak. Pak masih ada? Silakan. Saya ingin minta penegasan juga. Saksi tadi Bapak menjelaskan soal pengurusan sertifikat. Pertanyaan saya, ada nggak kaitannya dengan saudara Anas di dalam pengurusan? Tidak pernah mendengar gitu aja. Kalau kaitan tidak tahu saya. Tapi saya tidak pernah mendengar peran Pak Anas. Atau pertanyaannya, pernah nggak mendengar bahwa saudara Anas Urbaningrum mengurus soal sertifikat? Tidak pernah mendengar. Yang kedua, tadi saksi juga menjelaskan soal proyek hambalan dalam kaitan dengan anggaran dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah saudara Anas Urbaningrum memiliki peran dalam pengurusan hambalan untuk RAPBN tahun 2011? 2011 kami kan berkomunikasi dengan komisi, tidak berkomunikasi dengan orang per orang. Jadi mau proses komisi 10, apakah komisi 10 melibatkan Pak Anas atau tidak, kami tidak tahu. Ada peran nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terakhir, tadi disebut-sebut soal fee 18%. Tadi saksi kalau saya tidak salah, dalam rangka pengurusan proyek hambalan itu menyebut fee 18% atau yang ada di dalam BAP itu. Iya. Pertanyaan saya, dalam pengurusan fee tersebut, adakah peran saudara Anas Urbaningrum? Saya tidak tahu. Menurut saksi, Tidak tahu. cukup. Itu belum cukup ya, masih ada 16 ya. Tapi jangan ngurus orang lain. Ya, fokus ke kepentingan klien saudara. Ya, siapa? Siapa itu urusan penyidik? Ya, siapa urusan penasihat hukum yang ngurusi kliennya? Silakan. Ini klarifikasi terkait tuduhan Nayar pertemuan antara terdakwa dengan Pak Anas di beberapa tempat, mulai tahun 2009 sampai 2010 sampai penyerahan SK sertifikat. Bisa diulang Klarifikasi tentang pertemuan Bapak dengan Mas Anas terdakwa dengan Nayar. Ini tuduhan Nayar yang nuduh Nayarudin ini. Nayarudin nuduh bahwa Nayar, Bapak dan Mas Anas bertemu. Ini mau saya sebutkan, minta diklarifikasi. Nazar maksudnya. Nayarudin. Ya, bukan. Nayarudin. Nazar. Nayar nama baru lagi. Ya, supaya jangan tegang lah. Puasa nggak Pak? Puasa nggak? Puasa nggak? Insya Allah. Oh masih bagus berarti Pak. Jadi maksudnya nazar Iya. Izin nanti koreksi. Pertama pertemuan tadi disebut di Katerbong 2009 Agustus. Ada nggak? Saya kira itu sudah ditanya oleh anggota saya. Iya. Apalagi jawaban itu. Enggak ada. Sudah cukup ya? Ya, terima kasih Mas Idris. Ya, silakan dari terdakwa ada pendapat atau ada pertanyaan. Baik yang mulia, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi atas saudara saksi Wafid Muharram dan saksi Paul Irwan. Pak Wafid, saya ingat pertemuan tahun 2008. Iya. Saya ingin penegasan kembali setelah
tahun 2008 itu, apakah saya dan Pak Wafid pernah bertemu di luar apa yang tadi Pak Wafid ceritakan, bahwa saya dipertemukan oleh wartawan menjelang kongres dengan Pak Andi Malarangeng? Apakah saya dan Pak Wafid pernah bertemu dan membicarakan sesuatu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Apakah itu tahun 2009 pernah bertemu? Tidak pernah. 2010 pernah bertemu? Tidak pernah. Pernah bicara soal proyek? Tidak pernah. Baik. Yang kedua, di dalam persidangan pernah disebutkan bahwa Pak Wafid mengeluh kepada saya. Ini keterangan saudara Nazarudin, bukan Nayarudin, Nazarudin, bahwa Pak Wafid mengeluh dan kemudian minta bantuan saya agar tetap bertahan sebagai Sesmenpora. Apakah pernah Bapak mengeluh pada saya? Tidak pernah. Bertemu saja tidak, apalagi mengeluh ya Pak ya? Iya. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Betul Pak ya? Insya Allah betul. Baik. Apakah Bapak pernah minta bantuan saya untuk urusan-urusan proyek di Kemenpora? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Kalau Pak Paul? Nah, Kalau Pak Wafid nggak pernah, apalagi saya Pak. nggak pernah ya. Iya. Pak Wafid saja nggak pernah, apalagi Pak Paul ya. Baik. Mantap. Saya lanjutkan Pak Paul ya. Di dalam BAP Pak Paul disebutkan tadi bahwa Saudari Rosa marah-marah, ya kan? Marah-marah karena DGI tidak lulus prakualifikasi. Betul Pak. Betul ya? Jadi tidak lulus prakualifikasi ya? Betul. Tapi kemudian marah-marah. Betul ya? Kenapa marah-marah? Karena saudara Rosa di dalam BAP Pak Paul juga disebut karena kena marah bosnya. Betul. Karena sudah mengeluarkan uang. Betul. Betul ya? Baik. Di dalam BAP itu juga disebutkan bahwa saudara Rosa cerita bahwa saudara Nazarudin itu satu kantor dengan saya. Betul? Betul. Betul ya? Kemudian juga ada cerita lain lagi nih, bahwa yang menyelesaikan di sini disebutkan pertentangan atau perselisihan Pak Wafid dengan Rosa dan Nazarudin itu adalah saya dari cerita saudara Mahfud. Betul? Betul. Betul gitu ya. Peristiwanya katanya pada saat buka puasa. Betul gitu ya. Betul. Ceritanya begitu ya. Betul. Nah, saya ingin mendalami ini. Jadi DGI ini ya tidak lulus prakualifikasi atau mundur dari proses kompetisi ini. Tidak lulus. Tidak lulus ya. Berarti DGI ini bukan mundur karena diminta oleh saya ya. Tidak tahu saya. Tapi tidak lulus yang pasti. Jadi tidak lulus ya. Iya. Bukan mundur ya. Bukan. Jadi mohon penegasan lagi saya. Apakah DGI ini tidak lulus prakualifikasi? Yang saya tahu tidak lulus Pak. Baik. Berarti kalau DGI tidak lulus prakualifikasi, tidak perlu disuruh mundur oleh siapapun. Betul. Betul ya? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ini untuk Pak Wafid ya. Di dalam keterangan Pak Wafid yang tadi disampaikan atas pertanyaan CPU, bahwa tadi Bapak sebutkan masalah pokok mengapa surat tanah Hambalang itu terhambat adalah karena belum ada pelepasan dari Pak Probo Sutejo. Betul begitu Pak ya? Betul. Nah, apakah sebelum SK itu terbit yang kata Nazarudin
itu hasil kerjanya. pertemuan dia dengan Pak Joyo Winoto di istana itu sehari sebelum Pak Joyo tanda tangan itu, apakah surat pelepasan dari Pak Prabowo Sutejo itu sudah ada? Bisa saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang terima dari teman Kemenpora yang bertugas ke DPR, dia dapat fotokopi surat Pak Prabowo. Saya fotokopinya, ya, bahwa Pak Prabowo sudah melepaskan. Seperti itu. Jadi Bapak tahu Fotokopinya. Fotokopinya ya. Dari teman kantor. Baik. Bapak konfirmasi tidak ke BPN bahwa memang sudah ada surat pelepasan itu? Oh, saya tidak konfirmasi. Tidak Tidak konfirmasi. konfirmasi. Tapi Bapak pernah lihat fotokopi surat Iya. pelepasan itu ya? Iya. Itu yang Bapak sebut sebagai mengapa masalah pokoknya sudah selesai. Iya. Betul ya? Baik. Ini penting juga digarisbawahi mengapa SK itu terbit. Berarti masalah pokoknya Selesai. sudah selesai ya? Karena sudah ada surat pelepasan dari Pak Prabowo Sutejo ya? Yang saya tahu itu, cuma saya juga mempertanyakan kepada teman-teman, kenapa surat Pak Prabowo itu tidak masuk ke dalam konsideran SK? Oh, Diminta tapi tidak masuk. Seperti itu. baik, terima kasih. Bukan karena ada Kemudian ya bro. tadi Pak Wafid juga menyampaikan bahwa ketika ketemu Pak Mahfud cerita bahwa dia itu teman sekolahnya saya, gitu Pak ya, Betul. teman pengajian gitu ya. Betul. Kemudian pernah ikut proyek di KPU. Iya. Gitu ya. Apakah Pak Wafid tahu bahwa betul Pak Mahfud itu teman sekolah saya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Bapak tahu bahwa memang sering satu pengajian? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Apakah betul Pak Mahfud pernah ikut proyek di KPU? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Nah, saya kasih tahu ya, saya bukan teman sekolahnya Pak Mahfud karena jauh angkatannya. Pak Mahfud lahir tahun 60, saya lahir tahun 69. Pak Mahfud sekolahnya di Unbra, saya sekolahnya di Unair. Bukan juga teman pengajian. Dan juga setahu saya, karena saya pernah di KPU, Pak Mahfud juga tidak pernah mendapatkan proyek di KPU setahu saya, tapi bisa dikonfirmasi ke KPU. Ini yang mulia, cerita seperti ini paralel dengan cerita-cerita sebelumnya bahwa Anas begini yang tidak berbasiskan data yang benar. Kemudian saya ingin ke Pak Paul sedikit ya. Cerita tentang saya tadi Bapak tidak pernah dengar dari saya ya, karena tidak pernah ketemu saya ya. Tidak, Pak. Tidak pernah ketemu dari orang lain ya. Ada lagi cerita tentang saya dari orang lain? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, nanti bikin cerita baru. Pak Wafid, saya terima kasih. Kemudian ada sedikit lagi Pak Wafid. Di dalam BAP Pak Wafid ini terkait dengan pengakuan saudara Nazarudin bahwa Pak Wafid pernah curhat ke saya minta bantuan. Nah, apakah pada sisi lain Pak Wafid pernah diancam saudara Nazarudin? Diancam Untuk dicopot atau apa, diganti atau apa? ya tadi sudah ditanyakan oleh Cilo juga bahwa memang waktu Pak Najar Ibu Rosa terutama ya menagih yang 29 itu tiba-tiba Pak Najar telepon
telepon bahwa tolong uang itu dikembalikan, itu uang teman-teman, seperti itu. Muncullah kalimat, saya bisa bicara dengan menteri saudara, dengan siapa gitu, untuk menggeser dari jabatan sesmen. Saya kan tidak bisa debat di telepon, saya iyain aja. Tapi langsung saya minta Rosa ke tempat saya ya marah lewat Rosa akhirnya. Terus bilang ke bosmu itu, saya tidak takut dengan jabatan ini. Jabatan juga akan hilang, tidak akan abadi, seperti itu. Jadi saya marah lewat Rosa. Oh, marah dititipkan Rosa. Iya, betul. Karena ngancam jabatan ya bukan urusan dia. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Apakah setelah kejadian itu pernah ada ancaman yang lain lagi? Ancamannya tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada. Di dalam persidangan, Saudara Nazar juga pernah menyampaikan bahwa Pak Wafid ketika di Cipinang itu pernah menyampaikan pada Saudara Nazarudin bahwa akan memberi uang 15 miliar rupiah asalkan Nazar tidak membuka kasus Hambalang. Apakah betul itu? Saya baca juga itu. Saya membaca, tapi ya saya istighfar aja lah. Maksudnya gimana Pak? Ya saya tidak pernah tahu cerita itu. Oh, jadi Bapak Tidak pernah tahu, apalagi melakukan kan. Saya waktu itu lagi di rutan Cipinang, masa saya berbuat hal yang seperti itu lagi, dan tidak ada kepentingan saya dengan Pak Najar bicara atau tidak bicara. Jadi saya di rutan Cipinang konsentrasi ke masa hukuman saya, tidak konsentrasi ke masalah-masalah yang lain. Baik. Sekali lagi ini yang bagian akhir nih. Di dalam cerita-cerita Nazarudin juga disebutkan banyak sekali Pak Wafid bertemu dengan saya untuk ngurus proyek Hambalang. Apakah betul? Ya, tadi sudah saya jawab. Sudah ya? Sudah saya jawab. Saya ingin dijawab sekali lagi aja. Ya ketemu yang 2008 itu. 2008 itu Iya. ya? Setelah itu tidak pernah bertemu lagi ya? Ya bertemu di Komisi 10 tadi itu. Baik. Ya. Terima kasih. Yang Mantap dan kalau penasihat hukum minta kan sebaiknya saya kasih dulu yang mulia ya. Ya. Anas bilang banyak. Anas bilang banyak. Atau Pak Paul, apakah benar Anas bilang banyak. Pak Suroso pernah mengatakan di depan saksi di ruangan Wafid bahwa urusan dosa dengan DI sudah beres atas jasa Anas Urbani? Kalimatnya mungkin tidak seperti itu, Pak. Kalimatnya seperti itu. Ya, bahwa masalah Rosa dengan Nazarudin dan DGI-nya sudah diselesaikan pada waktu buka puasa bersama. Dan itu aja. Ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Tanggapan pertanyaan. Baik yang mulia. Dari keterangan saksi Pak Wafid dan Pak Paul, saya ingin memberikan tanggapan bahwa sesungguhnya kedua saksi ini, mohon maaf, tidak ada kaitan dengan saya, karena sejauh menyangkut saya itu adalah cerita orang lain. Cerita orang lain pun itu cerita yang tidak berbasiskan fakta. Satu. Yang kedua, tetapi penegasan-penegasan tadi Pak Paul, misalnya bahwa misalnya ini DGI sesungguhnya tidak lulus prakualifikasi. Kemudian penegasan Pak Wafid bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Pak Wafid setelah tahun 2008 itu, jelas itu menjawab dakwaan JPU seolah-olah di dalam, bukan seolah-olah,
di dalam dakwaan disebutkan bahwa saya pernah bertemu di Charter Box restoran membahas proyek Hambalang dengan saudara saksi Wafid Pengharam, dan juga pertemuan-pertemuan yang lain. Yang ketiga, saya sungguh menghormati kerja keras JPU untuk ingin membangun seolah-olah ada kaitan saya dengan proyek Hambalang ini, dan itu memang tugasnya tim JPU yang saya hormati, Pak Dokter. Kemudian yang mulia, tadi juga dan terkait dengan persidangan sebelumnya, mohon maaf, banyak keterangan saksi yang menyangkut dengan orang lain atau pihak lain. Yang sering disebut misalnya adalah Mahfud Suroso. Yang kedua adalah Munadi Herlambang. Yang ketiga Muhayyad. Yang keempat Indrajaya Manupul. Yang kelima Muhammad Sofi. Yang keenam Ketut Darmawan. Nah, mohon izin yang mulia, seperti yang mulia sampaikan bahwa setiap saksi itu barangkali hanya tahu bagian sedikit saja, tidak mungkin hanya tahu kakinya atau hanya tahu tangannya atau hanya tahu badannya, tetapi belum tentu tahu kepalanya dan seterusnya. Nah, agar dakwaan dan permasalahan ini menjadi terang, tergambar dengan utuh, mohon berkenan nama-nama yang disebutkan itu bisa dihadirkan di sidang, sehingga akan tergambar dengan jelas apakah yang diceritakan oleh misalnya Pak Bagus, Pak Arif Taufikur Rahman, tadi oleh saksi dari Ritz-Carlton dan yang lain-lain itu dapat tergambar secara utuh. Karena itu mohon berkenan agar saksi-saksi tersebut, apalagi sudah diperiksa juga oleh penyidik, bisa dihadirkan oleh JPU atas perintah dari atas izin atau perintah dari yang mulia. Dengan demikian akan tergambar dengan utuh sesungguhnya apa Anas itu dalam konteks ini. Itu yang mulia, terima kasih. Baik, demikian tanggapan dan pertanyaan daripada penuntut umum berkaitan dengan saksi-saksi yang tadi. Saya kira ada semua di dalam berkas, ya. Nah, silakan nanti dihadirkan untuk kepentingan pembuktian di dalam persidangan ini. Karena saya kira itu juga ada semua di berkas. Dari saksi yang 360-an ya, silakan nanti diseleksi saksi-saksi yang sangat berhubungan erat dengan perkara ini. Kemudian pertanyaan terhadap saksi-saksi sudah selesai. Barang bukti ada yang mau diperlihatkan terhadap saksi yang dua ini? Kalau ada silakan. Ada. Ya, kalau gitu. Ya. Baik, silakan saksinya ke depan. Siapa yang duluan? Satu aja, Pak Wafid. Silakan terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum. Silakan. Ditunjukkan barang bukti nomor 28. Ini asli? Iya. Ya. Betul. Kemudian barang bukti nomor 29 yang tadi ini. Ya, ini saya terima ini. Ya. Baik, nanti. Ya. Baik, sekali lagi.
Baik, saudara saksi, selesai pemeriksaan saudara, silakan digerakkan. Terima kasih. Jabatan lagi. Baik, silakan terdakwa di depan. Selesai pemeriksaan saksi pada hari ini. Kepada penuntut umum, apakah sudah dipanggil saksi untuk hari berikutnya, hari Senin? Kami Sudah majelis, tapi nanti kita koordinasikan seperti biasanya. Baik, termasuk saksi yang tidak hadir, Termasuk hari yang tidak ini hadir. supaya dihadirkan. Ya, atas nama Clara Maura dari Senin. Baik. Demikian saudara terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum, kita masih mendengarkan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum. Nanti bisa berkoordinasi antara penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum tentang nama-nama saksi yang akan dihadirkan pada hari Senin tanggal 7 Juli. Demikian sidang hari ini selesai. habis sudah kan ya? Jam Hari Senin tanggal 7 Juli jam 9 pagi. Demikian sidang saya dan penuntut terbang kembali ke. Terima kasih.